Kenapa bibitnya muda? Muda itu akan lebih baik. Karena apa? Saya analisa bibit padi itu Pak, padi itu umurnya 112 hari. Ada masa anakan sampai 55 hari. Dari 55 hari sampai 70 hari disebut masa berbunga. Dari 70 hari sampai panen disebut masa primordia. Nah sedangkan masa anakan itu 50 hari. Saya pikir kalau petani konvensional di persemaian kan 1 bulan. Kalau di persemaian 1 bulan, masa anakan 55 hari berarti ada peluang anakan itu hanya 25 hari. Sedangkan dari persemaian itu penuh dengan penyiksaan. Di persemaian kan dicabut sama petani, sudah dicabut akarnya pada putus. Kedua suka diikat, saya suka melihat suka diikat. Setelah diikat dibawa ke paritan, ke pematang, dari pematang dilempar. Itu bayi, setelah dilempar ditanam terlalu dalam. Nah karena bibitnya tinggi, terus terlalu tinggi dipotong bibitnya, jadi banyak penyiksaan. Ternyata ketika setelah ditanam 10 hari sakit. Jadi 30 hari di persemaian, 10 hari sakit, jadi 40 hari. Nah sedangkan akar yang dibawa pertama itu busuk, merah. Baru tumbuh lagi akar primer setelah ada pembuatan salah satu ruas. Ruas itu satu ruas prosesnya 5 hari. Jadi untuk peluang anakan diambil 30 di persemaian, 10 hari sakit, mungkin ke dokter dulu, ke tukang ngurut dulu karena dipotong akarnya putus ketika dicabut sama petani di persemaian, terus diikat, pinggangnya sakit, mungkin ke tukang ngurut dulu, terus dipotong cari betadin dulu itu 10 hari. Jadi 40 hari, 5 hari proses pembuatan satu ruas, 45 hari. Jadi ada peluang untuk anakan itu hanya 10 hari. Ketika sudah umur 50 hari kalau saya tengok ke sawah ditanya, hei padi kenapa kamu sudah 55 hari tapi belum anakan, ditanam 20 malah tinggal 12, hilang 8. Kenapa nggak beranak? Padi itu menjawab, Pak, boro-boro mikirin anak, badan saya juga masih sakit karena penuh dengan penyiksaan sama kamu. Nah itu artiannya Pak yang logikanya. Kalau tanam bibit muda umur 7 hari sampai 10 hari, satu mereka itu masih muda, peluang anakan sampai 55 hari itu panjang. Maka saya percaya tanam satu bisa sampai jadi 61 rumpon. Dari tanam satu bahkan bisa jadi 100. Kalau sudah 55 hari sudah dianggap ada 41 rumpon, itu udah dianggap cukup. Di KB aja pemberhentian air itu sudah di atas angin 7,5 ton, 7,5 ton itu. Kalau di bilangan satu rumpon sudah ada 61 rumpon, sudah aja di KB itu dijamin 7,5 ton. Tapi kalau pertanian konvensional selama ini tidak beranak, cuma yang ditanam aja menjadi tinggi, berbuah. Terus berbuahnya juga tidak akan panjang malainya. Karena apa? Karena ya tadi dalam kehidupan itu penuh dengan penyiksaan, banyak yang disakiti gitu. Kalau pertanian sistem Sri itu tidak disakiti karena akar itu dibuat emas. Emas itu bukan emas berlian tapi emas adalah singkatan manajemen akar sehat, tidak disakiti. Persemaiannya juga medianya diayak, terus dilapisi plastik bawahnya supaya akar tidak tembus ke bumi atau ke tanah. Kalau petani konvensional akarnya di kebun tidak dilapisi plastik, ketika dicabut itu akarnya pasti putus. Jadi penuh dengan penyiksaan. Itulah bukti di lapangan, padahal mereka juga banyak yang paham tetapi mungkin belum mampu merubah, belum mampu semuanya. Tapi mudah-mudahan nanti semuanya akan paham, maka harus diberi dulu pengertian secara ilmiah. Kalau sudah paham mereka insya Allah akan melakukan. Itulah kuncinya Pak.